juara Suci. Kacau. Malah Kacau. jadi beban nggak sih? Ada. Kayak kita ditunggu lucunya terus. Orang ngobrol biasa ditunggu lucunya. Menurut kamu menang kenapa? Kalau lebih lucu sih enggak sih kayaknya ya. Cuman aku tuh kayak ngerasa disayang Allah aja. Oh, sahabatan nggak sekarang sama Gautama? Abis kompetisi sih saya lupain dia ya. Edit please. Ini kapan lucunya ya? Gue Capek. berharap dari tadi ketawa-ketawa loh. Hai teman setia. Halo, balik lagi sama kita yang selalu setia menemani kalian. Hari ini kita kedatangan juara Ya, tapi kita kompak banget. Juara hari banget hari ya. ini. Ini mau ketemu juara, jadi kostumnya juga Kostumnya harus harus juara. yang welcoming. Oh. Welcoming. Nih, ada juara Suci X, Yono Halo. Bakri. Suci apa yo? Suci itu kompetisi komika, ya kan? Singkatannya dong stand up comedy Stand up Indonesia. comedy Bener nggak gue? Indonesia. Benar. Oh. Luar biasa loh Merlo. Halo Yono. Keren. Bagaimana kabar keluarga Bakri? Bukan saya. Oh bukan, beda ya. Bukan saya. Bukan. Jadi kamu gak Saya ada sih berharap. Saya sih Ya berharap. kali aja ya kan. Iya. Kan anaknya banyak, cucunya banyak. Ya, jadi kamu sebenarnya nama Yono Bakri itu nama panggung aja. Nama panggung. Sebenarnya ini zaman dulu nama BBM. Hah? Nama BlackBerry Messenger. BlackBerry. Iya dulu. Terus Jadi kenapa memilih nama Bakri? kan kalau Suyono doang, nama saya kan aslinya Suyono. Masa BBM Suyono, aduh, nih nge-add cewek juga nggak akan diterima nih. Kenapa bapak-bapak nge-add aku katanya gitu. Terus apa ya gitu. Terus aku waktu itu wawasanku orang paling kaya di Indonesia setauku cuman Abu Rizal Bakri. Oh. Jadi aku pengen kaya nih, ya udahlah, nama adalah doa gitu. Oh, pakai Bakri. deh tuh ya. Oke. Alhamdulillah OTW. Oke. Yang dipilih lokal. Jadi bukan kayak Zuckerberg gitu. Yono Zuckerberg juga bisa kan. Waktu itu wawasannya belum nyampe. Oh, belum nyampe. Yono Gates gitu kan. Waktu itu, Bisa aja. gagap Biar literasi mimpinya waktu lebih itu. tinggi. Kalau So, kalau you sekarang know. kayaknya Yono Mas. Yono Mas Iya, sekarang Yono ya. Mas. Bukan Mas Yono ya. Bukan Mas Yono. Bukan Mas Mas Yono. Yono. Yono Mas. Tapi nama Instagramnya So You Know ya. Apa Twitternya ya? Instagram juga. Instagram. So You Know. Iya. Karena si Yono. Iya, Itu jadi lucu sih So You Know. jadi kayak ada lawakan gitu. Kalau di Indonesia nama saya Suyono. Kalau di Inggris So You Know. So You gitu. Know. Kalau di Korea Suyon Oh. Oh, cakep. Gitu. So You Know tuh kan artinya so tahu ya. Hah? Iya emang. So You Know. Bukan. So SO. tahu. SO. Iya, SO. kan, bercanda. Lucu loh ini. Boleh nggak sih bercanda? Bentar, ini kan yang komika situ ya. Kenapa Ini serius aku mau banget? challenge loh, ngerti gak sih candaan aku gitu. Sorry. Mama. Oh ya udah pura-pura nggak tahu dah. Oke, ulang. Jadi di Inggris So You Know, di Korea Suyon Oh. Oh. By the way, ini rambut. Nah, mana katanya mau ngulang tadi? Oh, ngulang enggak? Oh ya. Enggak, ya udah. Tahu enggak? Enggak, udah basi. Kadang-kadang momen tuh ada momen Nggak bisa tertentu diulang. nggak bisa diulang. Iya Udah nggak lucu kan? lagi. Ya ini rambut yang trik banget, mirip Isyana. Ya, Sengaja apa gimana? sengaja. Oh, gitu? Ya, Kenal kan, tapi sama Isyana? Enggak. Oh, oke. Biar diajak karena kenalan. saya kan Yono. Jadi pas gitu Isyono gitu. Oh. Rencananya. Tetep, Rencananya gitu. Lucu juga dia ya. Makanya dia jadi lucu. pemenang. Oh iya benar. Ya kan? Kamu nih fresh banget nih pemenang, baru beberapa minggu lalu Sebulan ya? ya? Sebulan ya. Suci X. Suci Suci X. ke-10 berarti. 10 Suci. season nih udah nih. Udah 10 season. Kamu bisa mengalahkan Sindu, Gautama Sindu. Ya, Ya, padahal katanya fansnya banyak banget ya. banyak banget. Saya tuh yang nggak paling dijagoin di grand Underdog final ya, itu. underdog. Iya. Tapi Paham nggak? apa Tahu nggak underdog? Guguk. Undertaker tahu saya. Jadi gimana kamu paling nggak dijagoin? Iya, nggak dijagoin karena memang dari kompetisi jalan yang panjang itu Gautama paling stabil. Jadi dari show ke show dia tuh paling stabil gitu. Jadi wajar kalau banyak yang jagoin, sedangkan saya tuh kayak hari ini bagus, besoknya kurang, besok bagus, kurang gitu. Dan pas di grand final aku sama Gautama memang ketika banyak orang datang ditanya jagoin siapa? Gautama gitu. Menurut kamu menang kenapa? Apa? Daya jual kamu kenapa kamu boleh selalu menang? Karena Selain lebih lucu.
Enggak, kalau lebih lucu sih enggak sih kayaknya ya. Cuman aku tuh kayak ngerasa disayang Allah aja. Tapi beneran ini. Ini jawabannya bijak ya. Jawabannya Tapi bijak. beneran kayak keberuntungan. Bahkan di final itu aku tuh nggak ngakuin dari segi penulisan materi stand up, Gautama memang di atasku gitu. Dia paling jago lah daripada aku. Terus aku dengan rencananya di final itu ngerasa yang penting ngimbangin dah, jangan sampai kalah telak gitu. Menang. Oh. Jadi kamu nggak nyangka menang? Nggak nyangka. Sahabatan nggak sekarang sama Gautama? Abis kompetisi sih saya lupain dia ya. Udah nggak penting. Nggak. Ini Gautama nonton loh. Kalau di kompetisi kan saya baik-baikin biar nggak terlalu dibantai. Pura-pura baik ya. Enggak, sahabatan saya sama Iya. Gautama. Oh ya. Bahkan sama semua peserta, aku tuh salah satu orang yang cengeng kalau ada peserta yang pulang. Wah bisa aja. Beneran. Masa? Cengeng kayak alhamdulillah. Nggak, beneran saya tuh sayang sama teman-teman saya di kompetisi nih, keluarga. Ini ada satu foto ya. Kamu inget nggak sih momen ini apa sih yang kamu rasain waktu kamu ngangkat piala? Asik. Ini pas Udah kayak berhasil menang ya. Idol ya. Bukan. Ini gayanya kayak patung pancoran ya. Apa sih itu yang lagi dipegang tuh? Ya piala lah. Masa apa lagi? Ini tuh emosional banget sih sebenarnya tuh. Ini nggak bisa di zoom in ya, pengen lihat coba- mukanya coba nangis banget apa nih. enggak nih? Oh ya, ini mukanya. Nah, tuh. Nah tuh. Bajunya kok show banget. Wow. Wow. Iya, tapi sepatunya kegedean ya? Sepatunya Nope soalnya itu. Satunya Nove. Masih ingat nggak rasanya nih waktu diumumin kamu pemenangnya? Ya itu maksudnya kalau dari nggak tahu apa yang kurasain ya, kayak piala ini sebenarnya bukan karena kehebatanku bisa dapat ini gitu, karena ya teman-teman semua, karena kan di situ ada komika terus ada yang lain juga, jadi aku tuh salah satu komik yang kalau bikin materi selalu minta tolong ke orang. Jadi aku punya materi gitu, sharing ini ada masukan nggak gini, jadi pindah gitu, jadi ngerasanya kemenangan itu tuh bukan karena aku jago tapi karena aku dibantuin banyak orang. Kamu gitu. humble juga ya. Biasanya tuh komika emang karena emang gue paling hebat gitu nggak ya? Enggak sih. Humble banget ya. Kayaknya tahun depan kamu dah kok kayak baik gitu. sih. Kamu tuh baik banget loh. Pencapaiannya belum segitu Oh soalnya. belum boleh sombong. Tahun depan kayaknya. Tahun depan. Tapi kamu bener-bener nggak nyangka bakal menang ya? Enggaknya. Jadi apa Nyangka ya? kali. Enggak, aku tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh nggak peduli hasilnya apa. Jadi ya udah fokus 100% di situ gitu, terserah. Setelah itu terserah nih si karyanya mau bawa kemana, terserah gitu. Ini yang menarik soalnya kan sebenarnya Yona dari Samarinda. Samarinda saya. Samarinda tuh Kalimantan kan ya. Kalimantan bener Timur. kan? Oke, di Kalimantan. Nah, dari awal berarti kan udah tahu pengen berkarya lah ya di dunia komika. Jadi merantaulah ke Jakarta. Kerja jadi asisten komika. Bener. Terus apa yang bikin kamu tiba-tiba gue mau ikut kompetisi suci? Siapa yang ngedorong kamu waktu itu? Jadi saya tuh merantau ke Jakarta bukan untuk kerja sebenarnya. Buat? Kayak 2014 kan saya gabung komunitas stand up Samarinda tuh. Terus di tahun 2019 gagal untuk audisi Suci yang season sebelumnya. Udah terlanjur resign juga dari kerjaan. Terus kayak kepikiran, ini sampai mana sih dunia entertain ini gitu. Mau ku ikutin sampai ujungnya kemana gitu. Jadi mau nyoba belajar di Jakarta bukan untuk kerja tapi supaya ngelihat industrinya gimana gitu. Oh gitu. Buat belajar. Jadi niatannya kerja itu cuma untuk menyambung hidup supaya nggak ngerepotin orang, tapi niatan besarnya adalah belajar gitu. Oke. Terus yang pertama kali masukin kamu Suci atau kamu daftar atau yang udah? Jadi sebelum Suci itu saya udah ada kerjaan dari dunia entertain, alhamdulillah Kak. Iya, Udah iya. main series, udah ini gitu. Oh, awalnya main series dulu. Iya, dari konten kreator. Iya. Jadi kan bikin konten dulu, orang lihat, terus diundang di TV-TV buat ngerosting gitu-gitu. Itu sebelum Suci malah. Malah pas di Suci ada ketakutan. Aduh, ini kalau misalnya masuk Suci terus gugur-gugur awal nih bisa meninggal. Tapi apa yang bikin kamu memutuskan untuk ikut Suci? Diomongin sama senior ikut aja Suci untuk label, nggak peduli gugur berapa, yang pasti ada label Komika Suci gitu. Karena di Indonesia tuh kayak alma mater gitu loh. Oke. Berpengaruh sekali ya. label Kayak itu. kayak dari mana UI, wih keren gitu. Dari mana Suci, wih keren gitu. Biasanya gitu kalau Indonesia tuh. Jadi udahlah ikut gitu. Karena udah lewat rintangan-rintangan yang berat, apa mengeliminasi komika-komika lain kali ya. Biasanya tuh kerasa paling susah
show keberapa? Pasti kan ada, aduh gila sih ini gila banget sih kompetisinya gitu. Itu sampai momen di mana? Emosional itu semifinal pas 3 besar. Oh, oke. Kan 2 babak. Satu babak pertama tuh aku nggak selucu yang lain. Itu udah mental, waduh gimana? Itu kalau nggak lucu tuh kena mental banget ya. Kena mental banget. Apalagi ini udah 3 besar nih, selangkah lagi masuk final. 2 kali putaran, sekali pertama naik, aduh nggak lucu lagi, aduh gimana ya Allah. Nggak lucu karena nggak ada yang ketawa. Iya dong. Nggak ada yang ketawa. Iya. Masa? Ada cuman Mungkin ada orang yang ketawanya malu-malu dalam hati gitu. Gitu. Enggak juga. mungkin ya. Kayak dia simpen nanti tunggu di rumah. Jadi pas nonton diem aja. Gengsi banget. Sampai rumah. Ada ya orang gitu ya. Ada aja kali. Ada. Jadi itu yang terus di babak keduanya aku bisa berhasil pecah banget gitu. Jadi kayak pertandingan bola tuh babak pertama kalah, babak kedua bisa nyusul gitulah. Nah tapi kan kamu udah nyiapin materi sebelumnya dong. Udah. Untuk nyusul tuh gimana? Kamu langsung revisi materi apa? Iya, mental sih. Jadi sebenarnya kalau di stand up itu materi tuh kalau nggak salah ya hitungannya cuma 30%. Yang penting delivery-nya 70%. Jadi berkaitan sama mental, timing, terus ekspresi, kepercayaan dirinya itu yang paling penting. Tapi udah biasa konten kreator, main di web series sebenarnya udah biasa tampil kan. Memang banci Paling susah tampil mana? sih. Oh, banci tampil. Kurang perhatian. Kelihatannya sih gitu ya. Paling Badut tongkrongan saya. ya. Paling suka apa? Main web series, konten kreator atau jadi komika? Paling suka jadi komika. Stand up. Stand up. Jadi ada dulu kepengenan, awalnya alasan nggak pengen ikut Suci adalah aku nggak pengen stand upku ada di mana-mana. Kalau orang pengen nonton aku stand up ya udah datang ke special showku gitu. Oke. Eksklusif. Iya, ada keinginan kayak gitu. Kalau mau cari duitnya yang dia lain, entah sketsa, entah series atau acting atau apa atau konten gitu. Nah, kayak kebahagiaannya tuh ya di stand up gitu. Ternyata itu yang paling bikin bahagia dan paling bikin cuan. Iya. Oh iya. Kerjanya 15 menit. Gajinya 2 kali UMR Jogja. Tapi challenge terbesar gak sih? Tapi paling susah juga kan? Karena Paling harus susah. kreatif terus kan? Bener. Yang diolah tuh kayaknya banyak banget gitu. Iya, makanya stres sih kadang-kadang anak komik gitu. Kalau ditanya Yono Bakri itu siapa sih? Kalau disuruh jelasin ke orang. Pengennya ya. Pengennya penghibur. Entertainer dong. Entertainer. Dari segala hal makanya aku lakuin semua, ngonten, terus stand up, terus acting. Pokoknya yang dimana aku bisa menghibur orang, aku pengen di situ gitu. Kamu percaya nggak nih ada kata-kata di mana biasanya Di kalau di kompetisi kan ada juara 1, 2, 3 nih. Biasanya yang beken juara 2 dan 3, yang satu nggak, bukan beken sorry, yang akhirnya panjang karirnya. Saya Percaya nggak sama itu? nggak peduli sih sebenarnya. Bukan nggak percaya, lebih nggak peduli. Nggak Ya peduli. bagus, Ya, mendingan bagus, gitu. bagus. Karena yang aku pedulin ya gimana caranya aku bikin karya yang bagus bisa menghibur orang gitu. Itu aja fokusnya ke sana. Kalau itu udah bisa pasti dapat semua lah yang ini. Iya. Yang lain-lain ya. Iya. Bijaksana sekali loh dia. Bijaksana banget ini. ini kapan lucunya ya? Capek. Gue berharap dari tadi ketawa-ketawa loh. Tapi Yono bener deh, tadi kan kamu bilang pengen ikut Suci karena pengen punya label Suci, ya kan? Sekarang kamu labelnya nggak main-main nih, juara Suci. Kacau. Malah Kacau. jadi beban nggak sih? Ada bebannya kayak kita ditunggu lucunya terus. Kalau ngobrol biasa ditunggu lucunya. Pertanyaannya nggak ada potensi lucu disuruh ngelucuin. Kan pertama kali ketemu, pengen diimpress dong, gitu. iya. Kalau udah sering ketemu mah nggak usah lucu. Kan pertama kali pengennya, ya ampun, Lucu banget Nah, ya. nah itu alasannya kenapa aku pengen stand up eksklusif. Biar ketika aku stand up, oh ternyata Yono stand up ya. Oh sana ternyata stand up komedian ya gitu. Taunya kan konten kreator atau pemain film. Amin ya Allah. Amin. Amin loh, bisa kenapa tidak? Gitu, biar menghindari yang gitu-gitu. Oke. Tapi stand up komedian itu tuh di kehidupan sehari-hari, kan kalau di panggung kita tahu lucu lah ya. Di kehidupan sehari-harinya tuh gimana sih? Pada lucu-lucu nggak? Menjengkelkan. Karena kan kita stand up dari perasaan negatif ya. Iya. Dari depresi ya? Kayak enggak, maksud kita ngelihat sesuatu tuh depresi ya juga. Kalau nggak lucu. Bener. Kalau kita ngelihat sesuatu dari yang negatifnya gitu. Kayak yang barusan ditanya gitu apa?
nggak ada potensi lucunya disuruh lucu gitu-gitu. Oh iya. Banyak kan kita kan dari keresahan. Jadi ngelihat sesuatu kayak ngedumel terus gitu. Itu jadi bahan. Jadi bahan. Tapi benar, jadinya bikin bahan komedi jadi diketawain, jadi nggak sedih lagi. Enggak sih. Gak gitu juga Pak, gak gitu. Banyak Kan orang yang dari nggak sedih, tahu. Dari sedih bisa menghibur orang, oh nggak jadi sedih lagi gitu, nggak ya? Enggak. Nggak salah. Tadi dibilang Gampang banyak. menyerah ya kakaknya. Padahal pelari loh. Nggak usah debat, nggak apa-apa. Capek. Capek. Iya. Apa sih yang orang nggak tahu tentang kehidupan seorang komika? Sering nangis. Di kehidupan nyata? Iya. Masa? Iya, bener. Cengeng. Kenapa ini? Sering lagi sama cengeng sama kan? Sama. Kayak duta KBBI di sini. Kenapa sering nangis? Ya kan kita komedian tuh orang taunya kayak iya gitu. Kita sedangkan ya manusia juga gitu. Kita ada perasaan sedih, emosi, bahkan lawakan kita tuh berasal dari kesedihan hidup. Kalau stand up tuh kebanyakan ngelawaknya dari yang apesnya hidup. Kayak depresi atau apa, kaget, itu yang ngelawaknya kayak gitu. Jadi orang yang nggak tahu ya lucu dong, padahal kita bikinnya tuh stres gitu. Iya. Kan banyak ya komika menurut aku mempunyai mempunyai kayak brand-brand sendiri. Oh, yang ini sukanya bercanda tentang misalnya keluarganya, ada yang tentang politik, tentang apa. Kalau kamu apa? Yang kamu menurut kamu, wah ini gua banget nih gitu. Muka. Gimana tuh maksudnya? Di dunia ini nggak ada deh kayaknya muka yang sama kayak aku. Bener, Kalau ada masa? apes bener dia. Hoki loh. Jangan salah. Iya, makanya aku berkeras di dunia entertain karena aku ngerasa kekurangan muka aku ini jadi kelebihan gitu. Justru jadi berkah gitu. Terus dengar katanya Cing Abdel tuh, kekurangan adalah kelebihan yang kita belum tahu cara menggunakannya. Anjay, ini dipotong TikTok keren. Wah, gimana? Waduh, Ini bijaksana banget. Itu kayak harus pakai caption tuh. Iya. Pakai Terus di suaranya quotes. pakai musik yang gitu-gitu tuh. Oke. Tapi nih ya, kamu suka dibilang mirip sama netizen. Suka dimirip-miripin kan? Nih kita liatin ada beberapa fotonya. Menurut kamu Si Gozali, Bang Gojali, itu mirip nggak? mirip nggak menurut kamu? Ini Di antara ini mirip yang mana? Yang tulisan slide tuh kayaknya. Ini dimiripin sama Gozali ya? Sering, yang paling sering dari dulu tuh Gojali. sama Omo Kucrut, sama Ceking Ronaldowati. Itu dari dulu, dari kecil udah Itu dibilangin yang paling gitu. kiri. Iya, aku pikir tuh kamu masih kecil. Enggak, bukan. Enggak. Oh itu bukan kamu waktu kecil? Bukan. dari tadi kamu ngeliatnya serius Bukan gitu. dong, bukan. Beda gitu. Iya, Omo oke, Kucrut oke. yang paling sering. Kamu sendiri ngerasa mirip nggak? Aku sih ngerasa miripnya sama Ariel ya. Oh, Ariel juga ngerasa gitu mirip sama kamu. Oh iya. Wah, aku telepon apa? Boleh. Tapi Yono penasaran deh, kalau bikin materi stand up itu biasanya butuh waktu berapa lama? Nah, beda-beda nih. Kayak ada yang sekali tulis sudah dapat lucunya, ada yang sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Iya, karena kan kita ada open mic, istilahnya itu Oke, latihan iya, gitu. iya. Jadi kita cobain di panggung ini, ini kurang kayaknya nih. Dibaikin lagi, nanti dicoba lagi di panggung latihan lagi gitu. Kita tes aja gimana? Apa? Boleh nggak? Apa halo Boleh, Kita kita tantang. tantang. Apa Kan ditantang? kamu juara nih. Saya kan bilang tadi nggak peduli soal juara. Juara, kita peduli banget tapi. Kok tiba-tiba ditantang? Boleh dong Juara ditantang. satu suci. Wah, dia bilang, Aduh. kayak gini-gini. Kita ulang-ulang. Beban katanya. Masa juara, Cak, ulang lagi. Iya. Dia pulang nih bentar lagi, dia pulang. Oke. Masa juara nggak bisa ditantang? Aku tuh berharap kayak misalnya ada orang yang diundang ini juara lomba karung gitu. Iya. Masa juara nggak ngeliatin lomba karung? Enggak, tapi pasti kan kamu punya kemampuan dong ngelihat lingkungan sekitar. Ada nih, ini jadi bahan nih. Ini bisa jadi bahan nih. Nah, kira-kira kalau Kita di juga studio nggak apa-apa ini- kok jadi bahan. Nggak apa-apa, kita juga jadi nggak bahan. apa-apa. Ngerosting kita juga nggak apa-apa. Terlalu cantik untuk jadi Kita lelucon. pasrah. Asik. Cie. Asik. Aduh, ini Cewek tuh gampang. langsung aja gitu. Bisa ya kalian terenyuh sama benturong ini ya? Coba dari Apa? apa nih yang bisa dijadiin Bisa nggak bahan di bikin sini? materi stand? Bukan materi deh, one liner. Enggak kayak
ya kaget aja ngelihat set studionya keren banget gitu. Itu jalan sendiri ya? Kameranya Nggak ada ya? Nggak ada. Mengurangin 1 orang lapangan pekerjaan loh itu. manusia ini ya Allah. Tapi kok malah minta nambah terus ya tim gue ya? Udah dikurangin pakai alat. Padahal udah gerak sendiri tetap minta nambah orang Kalian loh. kru-kru nggak ada yang khawatir ngeliat itu ya emang? Ini kameramen ini bang, ya Allah bang. Sebentar lagi nasibmu tuh bang. Aduh, keren banget. Aku kaget pertama kali ngelihat. Masa? Yang bener. Iya. Biasanya kan aku syuting pakai kamera Vivo kan. Aku aja nggak tahu itu gimana sih gerak-gerakinnya. Pakai timer gitu ya, gimana sih? Disetting nggak? Oh. Anjay. Dia nggak tahu lagi. Padahal yang beli ya. Keren banget lah ini Oke. studionya nih. Cakep ya. Cakep. Betah. Apa setiap hari aja aku kesini ya? Gratis kan? Nggak apa-apa, gratis kan? Masa iya Oh, iya. gratis? Alat canggih gratis ya. Nyicil. Oh ganti ini tuh ya. Aduh, tapi Yono pengen tahu deh, menurut kamu nih komika kan lucu udah wajib. Wajib. Ya, selain udah pasti itu lucu. apa lagi nih karakter-karakter yang harus dimiliki? Punya kemampuan nganalisa yang bagus, observasi yang bagus, sama nggak tahu malu. Ya, itu bener ya. Itu benar. Karena kata Panji komika yang komika yang bagus adalah komika yang di panggung itu terlihat menyebalkan. Kayak Ridwan Remin tuh ngomongnya ketus atau apa itu yang lucu gitu. Memorable soalnya ya. Orang jadi inget gitu kan. Iya, soalnya. kayak ngomongin sesuatu yang belum pernah diomongin orang di sini. Ini tugas komik itu sebenarnya memikirkan sesuatu yang teman-teman nggak mikirin biar kami yang mikirin gitu. Kita tinggal ketawa. Iya kayak kalian tadi nggak ada yang mikir itu kan? Yang mengancam karir kalian itu. Kenapa cuma satu? Kenapa nggak banyak cek gitu? Sama ini ya cek gitu. Baru kepikir ya. Baru Oke, kepikiran. segala sudut. Bener juga atau gitu 3 gituannya. Bener juga. By the way, ada nggak sih istilah-istilah stand up yang mungkin orang awam kayak kita nih, yang bukan komika, kita nggak tahu? Ada nggak? Yang standar sih kalau kita stand up terus nggak lucu itu bahasanya ngebom. Oh ngebom. Oh malah itu negatif artinya. Harusnya negatif. I thought oh you're the bomb. Itu kan positif Nggak, kan. kalau pecah ngekill. Oh nge-kill. Iya. Oke. Oke. Bom tuh nggak oke. Nggak oke. Kayak sepi gitu ngebom. Istilahnya itu sih paling standar kalau di stand up. Nggak boleh kebalik tuh ya. Nggak boleh kebalik. Nggak boleh Terus kebalik. kalau bom kita pikir kan kayaknya geger Oh gitu. yang duar meledak Iya gitu ya. kan, keren kan. Kalau kill kan kesana wah lo ngebunuh crowd lo. Iya. Bener dong. Iya. Beda. Cuman bedanya nih kalau misalnya kita ngejob kerja gitu stand up ya. Kalau misalnya kita stand up terus lucu, habis pecah gitu, wah turun panggung tuh pedenya. Kayak pengen ngajak ngobrol semua orang gitu. Kalau orang ketawanya gila-gilaan gitu. Iya, Ya. makan tuh enak. Kalau udah nggak lucu, Pak, langsung pulang. Stres tuh. Iya langsung. Assalamualaikum, saya No Bakri. Minta job, duitnya langsung pulang. Nggak mau ketemu orang. Nggak usah makan. Tapi kamu tuh kalau misalnya bikin materi, ada tes dulu nggak sih sama manajemen kamu misalnya nih untuk ngetes ini lucu apa enggak gitu? Kita ya punya open mic itu Kak. Tes crowd Latihan ya. itu iya. Jadi kita latihannya langsung di depan penonton. Tapi Jadi- kan bisa jadi di penonton ini lucu, di penonton yang lain nggak lucu ternyata gitu. Ya itulah kenapa kami sering latihan. Di Jabodetabek aja ada. Di setiap kota ada gitu. Jakbar, Jakpus, Jaksel. Oh latihannya beda-beda tempat. Iya, selalu. jadi Oh oke. dalam seminggu itu ada open mic rutin. Oh oke. Jadi kita bisa ngetes di Jakbar, malam ini di Jakbar, besok di Jakpus, besoknya di Jaksel gitu. Susah kan mau nge-kill. Susah banget, kacau. Bahasanya Kacau. udah Kacau, masak cepat, nih. cepat belajar Tahun dia. depan ikut suci nih kayaknya. Pun ngomong-ngomong, kan tadi katanya kalau nggak lucu pengen cepet pulang. Iya. Dengar-dengar kamu ini tinggal di tempat action ya? Paling nyebelin di kos siapa? Semuanya, karena kita tuh ya energi negatif, tinggal momennya doang nih. Misalnya lagi ketemu sama Nope, curhat sama Nope. Oke, Nanti gini Nope deh. kerja. Oke. Lagi Ketemu ada sama berita siapa? yang sangat- Enggak, bentar dulu. Jadi aku punya rencana untuk bikin konten, mau bikin parodinya Boy William yang nebeng. Bukan namanya nabung. Aku bikin kontennya sama peserta-peserta suci yang nggak juara. Mobil ini kan yang kamu impi-impikan.
kontennya nabung. Kalau mau punya mobil nabung, gak usah juara. Edit ya. Edit. Edit ya.